Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Desa Batu Unggul tiba-tiba menjadi perbincangan hangat, sebab sepasang rentenir yang dikenal kejam ditemukan meninggal secara misterius di waktu yang sama, namun berada di dua ruangan yang berbeda. Tak ada satupun luka di tubuh mereka, tetapi wajah keduanya terlihat menegang, menyiratkan ketakutan yang luar biasa. Kejadian ini memicu kembali penggalian kisah kelam masa lalu mereka yang selama ini dibisikkan masyarakat, mulai dari praktik hutang piutang yang menindas, skandal perselingkuhan, hingga ikatan gaib dengan sosok Nyimas Gendrawi, entitas mistis berbentuk perempuan yang diyakini haus akan tumbal. Sejak kematian mereka, teror mistis mulai menyelimuti warga desa satu persatu. Saksi-saksi menghilang tanpa jejak. Pertanyaan pun mengemuka, benarkah kematian mereka murni tanpa sebab, atau justru menjadi pertanda kebangkitan kutukan lama yang telah lama tertanam dalam tanah desa itu? Malam di pos ronda desa Batu Unggul terasa menyesakan, seperti jarum es yang menembus kulit, menuntun kabut tipis menyusuri jalanan tanah yang sunyi. Hanya suara jangkrik dan dengusan sapi di kejauhan yang menemani langkah dua pria parubaya, Ayuk dan Jono. Mereka baru saja menyelesaikan giliran ronda malam itu. Jalan setapak di sisi timur kampung selalu mereka lewati dengan obrolan ringan, namun malam tersebut terasa berbeda. Udara begitu berat, seolah ada sesuatu yang membekap dari belakang, menekan leher dan menahan napas. Saat mereka melewati rumah sederhana beratap seng berkarat milik seorang janda bernama Santi, langkah mereka otomatis melambat. Ojak menepuk bahu Jono pelan, lalu keduanya berjongkok di balik pagar bambu yang telah lapuk. Dari celah pagar itu, mereka menyaksikan pintu rumah Santi terbuka perlahan. Cahaya temaram dari lampu minyak di dalam rumah memantul samar ke tanah, lalu muncullah sosok perempuan yang perlahan melangkah keluar. Itu memang Santi, namun bukan kehadirannya yang membuat darah mereka bergolak. Seorang pria bertubuh tinggi besar dengan kumis tipis muncul tepat di belakangnya. Sosok tersebut adalah Kuto, rentenir yang selama ini meresahkan warga dengan praktik kejamnya. Ia terlihat memeluk Santi dengan erat, bahkan sempat menyentuhkan bibirnya sebelum akhirnya melangkah menuju motor bebek tua dan menyalakan mesin. Suara knalpot memecah keheningan malam ketika kendaraan itu melaju, tepat di depan tempat persembunyian Ojak dan Jono. Keduanya mengenali wajah itu tanpa ragu. Tak mungkin salah, itu memang Kuto. Kemarahan meletup dalam dada Ojak saat menyadari bahwa seorang janda juga telah dirusak oleh lelaki itu. Sementara itu, Santi masih berdiri di depan pintu. Tiba-tiba tubuhnya gemetar, ia menunduk dan memegangi perutnya, lalu memuntahkan sesuatu yang terdengar berat dan busuk ke tanah. Suara muntah itu membuat keduanya membeku. Namun apa yang terucap setelahnya justru lebih mengguncang. Santi, dengan suara lemah namun penuh rasa jijik, mengucapkan kata-kata yang tak akan pernah terlupakan oleh Ojak dan Jono. Mereka pun saling pandang, merinding. Sosok Kuto yang selama ini dikenal rapi, wangi, dan selalu mengenakan jas mahal, kini disebut memiliki tubuh penuh kudis dan bau anyir. Sebuah gambaran yang tak masuk akal. Kecurigaan muncul dalam benak Jono. Ia mulai merasa bahwa Kuto mungkin bukan lagi manusia sepenuhnya. Santi kemudian masuk dan menutup pintu rumahnya perlahan. Namun Jono tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia berdiri dan melangkah menuju rumah Santi, diikuti oleh Ojak yang berusaha mencegahnya. Jono meyakini bahwa mereka harus memastikan keadaan Santi. Bila benar ada yang aneh pada diri Kuto, maka seluruh desa bisa berada dalam bahaya. Santi membuka pintu dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia mempersilakan mereka masuk setelah mendengar bahwa kedua pria itu telah menyaksikan kepergian Kuto dari rumahnya. Di dalam rumah yang sederhana dengan dinding triplek lapuk, mereka duduk di atas tikar. Suasana terasa dingin dan pengap, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi. Dengan suara gemetar, Santi mulai menceritakan semuanya. Ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Saat suaminya sakit parah dan membutuhkan biaya besar,
ia meminjam uang pada Kuto. Namun cicilan yang awalnya ringan berubah mencekik. Meski telah bekerja keras siang dan malam, hutang tetap menumpuk. Kuto kemudian mengancam akan menyita rumah, satu-satunya peninggalan almarhum suaminya. Sebagai syarat agar rumah tak disita, ia diminta untuk melayani Kuto secara pribadi. Santi menunduk dalam rasa malu dan takut. Namun cerita belum berhenti di situ. Saat Kuto berada di kamarnya, ia melihat sesuatu di punggung pria itu. Seperti tangan kecil, namun hitam legam dengan kuku panjang, yang jelas bukan tangan manusia. Selain itu, bau busuk yang bercampur kemenyan memenuhi kamar. Ketakutan menyelimuti Santi hingga ia merasa bahwa Kuto bukan lagi manusia biasa. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, seperti kuku mencakar dinding kayu rumah. Ketiganya membeku. Saat ditanya apakah ia pernah menerima sesuatu dari Kuto, Santi mengaku pernah diberikan kantong kain hitam yang disuruh untuk tidak dibuka. Jono pun mengambil kantong itu dari bawah tempat tidur dan membukanya. Aroma menyengat langsung menyebar dari isinya yang terdiri dari rambut manusia, bunga kamboja kering, serpihan tulang kecil, serta secari kertas bertuliskan aksara aneh. Bau kemenyan yang menyusup dari dalamnya membuat Ojak mundur dengan wajah pucat. Keduanya yakin, ini bukan sekadar urusan hutang, melainkan sudah menyangkut hal-hal gaib. Dari luar, suara lolongan anjing menggema panjang, seolah menyambut kedatangan sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam rumah, hanya suara dinding kayu yang berderit tertiup angin malam. Cahaya redup dari lampu minyak membuat bayangan mereka yang duduk bersila tampak menyerupai hantu di balik dinding. Santi menunduk, menggenggam ujung kain lusuh yang membalut tubuhnya. Air matanya mengalir, sementara Ojak dan Jono hanya bisa terpaku, menyadari bahwa mereka tak sedang menghadapi seorang perempuan murahan, melainkan seorang janda yang terjebak dalam pusaran keputusasaan paling gelap dalam hidup manusia. Santi kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa suaminya telah lama jatuh sakit, dan ia sudah berusaha mencari bantuan kemana-mana tanpa hasil. Tak ada keluarga atau kerabat yang menolong, dan ia hanya berdua dengan suaminya yang sudah tak mampu bekerja. Keputusasaan membuatnya mendatangi Kuto. Awalnya, pria itu bersikap baik dan memberikan pinjaman dengan syarat yang terdengar ringan. Namun hanya dalam 2 bulan, bunganya naik hingga 3 kali lipat. Setelah sang suami meninggal, Santi tak punya alasan lagi untuk bertahan. Namun rumah itu satu-satunya warisan yang tersisa. Kuto pun terus menekan, hingga akhirnya ia menyerah. Ia dipaksa melayani lelaki itu, bahkan diharuskan mandi dan mengenakan daster merah setiap kali Kuto datang di malam hari. Saat itu, ia merasa jijik dan marah, namun tak punya pilihan. Santi kembali mengisahkan bahwa pada suatu malam, ketika Kuto sedang berada di atas dirinya, ia melihat leher lelaki itu berdenyut aneh, dan bayangan hitam besar berdiri di sudut kamar. Sosok itu bermata merah menyala, tak bergerak, namun aura kehadirannya begitu kuat, seolah mengendalikan tubuh Kuto sepenuhnya. Bau yang tercium pun sangat menjijikan, seperti campuran kentang rebus dan darah basi. Ketika ditanya apakah masih menyimpan barang lain dari Kuto, Santi kemudian mengambil sebuah cermin kecil berkaki kayu tua dengan kain merah melingkar di pinggirannya. Ia mengaku sejak cermin itu ada di rumah, dirinya sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu telanjang, tubuhnya ditarik ke dalam rawa hitam oleh tangan-tangan yang menjulur dari air, menyentuh seluruh tubuhnya, dan dari kejauhan terdengar tawa perempuan tua yang parau dan menjijikan. Santi terduduk kembali, menangis dengan sesenggukan. Ia mengakui bahwa dirinya salah, namun tidak tahu bahwa semua ini berkaitan dengan kekuatan gaib. Ojak dan Jono saling pandang. Kini mereka menyadari, ini bukan lagi soal hutang atau pelecehan, tetapi sudah masuk ke dalam perjanjian kotor yang melibatkan entitas gaib. Santi adalah salah satu korban yang disesatkan ke lorong tergelap dari kehidupan manusia. Lorong di mana harga diri dan jiwa dijadikan alat tukar. Malam itu juga mereka memutuskan bahwa barang-barang dari Kuto harus dimusnahkan. Cermin dan kantong kain hitam akan dibakar.
Mereka juga menyarankan agar Santi tidak lagi sendirian, karena tak ada yang tahu makhluk apa yang telah dibawa masuk oleh pria itu ke desa mereka. Untuk pertama kalinya, Santi sadar bahwa rumah yang selama ini ia pertahankan mungkin bukan lagi miliknya seutuhnya. Malam kian larut, dan langit di atas desa Batu Unggul telah berubah menjadi hamparan hitam pekat, tanpa satupun bintang menghiasi. Keheningan menyelimuti desa, namun tidak demikian halnya dengan rumah besar milik Kuto. Bangunan itu menyimpan kegaduhan yang tak terdengar dari luar, melainkan bersumber dari dalam jiwa-jiwa yang menghuni di dalamnya. Gerbang besi yang telah mulai berkarat itu menjerit lirih saat Kuto mendorongnya dengan sepeda motor yang ia kendarai. Lampu rumah terlihat menyala dari dalam, menciptakan kontras dengan gelapnya malam. Ia memandangi rumah 2 lantai itu dengan sorot mata letih, namun bukan karena tubuh yang lelah, melainkan karena beban batin yang tak mampu ia bagi, bahkan kepada istrinya sendiri. Setelah mematikan motor dan hendak mengetuk pintu, suara keras khas dari dalam terdengar, sebuah bentakan. Pintu terbuka dengan kasar, menampakkan sosok Nia, istrinya, seorang wanita yang pernah dikenal sebagai nyonya besar kampung itu. Kini wajahnya tampak lebih tirus, rambutnya kusut meski masih disemir hitam, dan sorot matanya tajam seolah sanggup menguliti siapa saja. Pertengkaran pun terjadi, dengan nada tinggi yang mencerminkan ketegangan lama yang belum kunjung reda. Kuto menjawab dengan dingin, menyebutkan urusan pekerjaan sebagai alasan, namun sang istri menuduhnya mengunjungi rumah seorang janda. Dengan pelan, Kuto mendorong tubuh istrinya ke samping dan masuk ke dalam rumah. Nia masih menggerutu di belakangnya, namun tidak berani melanjutkan pertengkaran lebih jauh. Sudah lama mereka tidak lagi tidur dalam satu kamar, terutama sejak tempat karaoke gelap milik Kuto digerebek polisi 3 tahun silam dan ia sempat mendekam dalam tahanan. Rumah itu tak lagi menjadi rumah, melainkan hanya bangunan dengan tembok dan kutukan yang hidup bersama mereka. Sementara itu, di lantai atas, seorang gadis remaja duduk membisu di sudut tempat tidurnya. Tia, anak sematawayang Kuto, memeluk lututnya sambil menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Wajahnya pucat, dan matanya memerah, bukan karena menangis, melainkan karena sudah 3 malam berturut-turut tidak bisa tidur. Suara itu kembali terdengar. Suara halus seperti seseorang menggaruk kayu dengan kuku yang sangat panjang. Ia tahu suara itu berasal dari bawah, dari kamar kecil di pojok dapur, ruang sempit yang sudah lebih dari 3 tahun tak pernah dibuka. Kata orang, kamar itu dulunya digunakan ibunya untuk menyimpan perlengkapan. Tapi Tia tahu, kamar itu menyimpan sesuatu yang lain. Ia bergumam pelan, menyebut ibunya, tapi tak ada yang bisa diajak bicara. Sang ibu terlalu sibuk menyumpahi ayahnya, dan sang ayah sibuk dengan urusannya sendiri entah kemana. Ia mencoba menutup telinga, namun suara itu justru semakin jelas. Lalu terdengar bunyi ketukan, 1, 2, 3 kali, dari balik pintu kamar kecil itu. Tubuhnya gemetar. Perlahan, ia berdiri dan keluar dari kamar. Di tangannya tergenggam liontin kecil, peninggalan neneknya, satu-satunya benda yang memberinya rasa aman. Ia menuruni tangga perlahan, langkahnya nyaris tak bersuara, tertelan dalam keheningan malam. Lampu dapur yang berkedip menciptakan suasana ganjil. Udara di sekeliling terasa lebih dingin, dan aroma samar bunga Kamboja menyelinap ke hidungnya. Di sanalah ia berdiri, tepat di depan pintu kamar kecil itu. Pintu tersebut tampak berembun dari dalam, seolah ada hembusan napas panas di baliknya. Ia mengangkat tangannya, nyaris menyentuh gagang pintu, ketika suara lirih memanggil namanya. Bukan dari dalam kamar, melainkan dari belakang. Suara itu memperingatkannya untuk tidak membuka pintu, karena bisa saja ia yang akan menjadi pengganti. Tia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Suara dari kamar kecil itu kini berubah menjadi tawa lirih seorang perempuan tua. Tawa serak, panjang, dan menakutkan. Tia menjerit dan langsung berlari ke atas, masuk ke dalam kamar dan menguncinya dengan gemetar. Ia menangis dalam pelukan dirinya sendiri. Di bawah,
Di dapur yang remang, pintu kamar kecil itu bergerak sendiri, seolah sesuatu dari dalam ingin keluar, namun belum saatnya. Di kamarnya, Kuto tidur terlentang, namun tubuhnya gelisah. Wajahnya pucat, dahinya dipenuhi keringat. Dalam mimpinya, ia terjebak dalam kubangan lumpur hitam, dikelilingi wajah-wajah warga yang pernah ia sakiti. Semuanya menangis, berteriak menuntut keadilan. Dari belakang, suara parau perempuan berbisik di telinganya, menuntut pembayaran yang belum lunas, foto, tumbal, dan janji yang tak ditepati. Semuanya akan diambil kembali. Kuto terbangun dengan tubuh gemetar, napasnya tercekat. Ia menatap pintu kamarnya yang tertutup, namun dari celah bawah terlihat bayangan kaki telanjang yang terbalik, ujung jarinya menghadap ke belakang. Tak ada jawaban atas kegelisahannya, hanya aroma kentang rebus yang perlahan memenuhi kamar. Angin dini hari mengusap dedaunan mangga yang menempel di atap rumah keluarga Kuto. Detak jam dinding terdengar nyaring di lorong rumah yang sunyi, seakan menandakan waktu yang tak bisa ditunda lagi. Waktu untuk membayar semua yang telah dijanjikan. Di kamar yang gelap, Nia terbangun karena ingin ke kamar mandi. Dengan malas ia menyibakkan selimut dan berjalan menyusuri lorong panjang menuju dapur. Matanya diusap, kepalanya menengadah, antara kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Setelah selesai, ia kembali ke arah kamar, namun langkahnya terhenti di tangga yang gelap. Angin dingin berembus dari satu titik, pintu kamar kecil di pojokan dapur. Pintu yang selama 3 tahun tak pernah terbuka itu kini sedikit terbuka, mengeluarkan aroma yang sangat dikenalinya. Wangi bunga kamboja segar yang bercampur dengan bau kentang rebus mendidih dan sesuatu yang lebih busuk dari bangkai tikus, bau darah basi. Nia memeluk tubuhnya sendiri. Bau itu terlalu akrab, begitu familiar. Ia mencoba menutup hidungnya, namun aroma itu seolah menembus kulitnya, menyusup ke tulang, membangkitkan kenangan lama. Itu adalah bau dari dunia seberang. Bau yang selalu hadir saat ia memanggil sosok itu, Nyimas Gendrawi. Pintu kamar kecil itu bergetar pelan, seakan sedang diketuk dari dalam. Suara ketukan bersahutan dengan tawa lirih seorang wanita tua, tawa puas yang penuh dendam. Sosok itu seolah mengejek, bertanya apakah Nia sudah melupakan semua. Mata Nia terpejam, tubuhnya gemetar, namun tangannya tetap meraih gagang pintu. Nafasnya sesak, namun ada dorongan dari dalam pikirannya yang memaksa untuk membuka kembali tempat itu. Sudah waktunya. Pintu itu terbuka perlahan. Hawa panas menyembur dari dalam, seperti oven gelap yang menahan uap kematian. Kabut tipis menggantung di langit-langit kamar. Bau itu menghantam wajah Nia tanpa ampun. Ia berdiri di ambang pintu, enggan melangkah masuk, namun pandangannya menyapu seluruh ruangan. Di sudut kanan, meja kecil berlapis kain merah masih menampung sisa dupa dan bekas lilin. Di tengah ruangan, mangkuk tanah liat tertak berisi potongan rambut, bunga layu, dan tulang ayam menghitam kehijauan. Di dinding belakang, terlihat lukisan tangan dengan 5 jari dilumuri darah. Nia menutup mulut, mual menyergap. Kenangan bertahun-tahun silam membanjiri ingatannya. Ia dan Kuto pernah duduk bersila di bawah pohon nangka tua milik almarhum Abah Asep, seorang dukun sepuh dari luar kampung. Malam itu sunyi, hanya cahaya lilin yang menerangi mereka. Sosok Abah Asep muncul dari kegelapan, membawa buntelan kain merah dan tempurung kelapa berisi cairan hitam. Mereka menyatakan keyakinan dan menyampaikan keinginan, kelancaran usaha, kekayaan, tanah, wanita, semua yang diidamkan. Namun syaratnya adalah darah. 3 tumbal, tiap 3 tahun, serta persembahan minyak bunga Kamboja dan tulang lunak anak ayam secara rutin. Mereka menyetujui semua. Darah jari mereka dituangkan ke dalam tempurung, sebagian cairan hitam diminum, dan batu segel pemberian Abah Asep disimpan dalam kotak kayu kecil yang kini berada di kamar kecil. Tumbal pertama adalah seorang bocah yatim yang dikabarkan hilang di hutan. Tumbal kedua,
seorang pekerja tempat karaoke yang tewas overdosis dan diam-diam dikubur di kebun belakang. Namun tumbal ketiga belum pernah diberikan. Kembali ke masa kini, Nia berdiri dengan napas berat, air mata menetes. Ia sadar telah melanggar janji. Ia memohon agar anaknya tidak diambil. Dari dalam kamar kecil itu, lilin yang semula padam tiba-tiba menyala serentak. Di cermin altar muncul bayangan perempuan tua dengan rambut panjang acak, mata gelap tak berdasar, dan taring menyeringai. Pesannya jelas, tumbal terakhir harus dibayar sekarang. Cermin itu retak. Nia mundur dalam kepanikan, menutup pintu kamar kecil dengan gemetar dan menguncinya. Ia berlari menuju kamarnya, terjatuh di tangga, namun tetap berusaha bangkit. Napasnya tersengal, tubuhnya menggigil hebat. Dia terbangun kembali, namun bukan karena suara seperti sebelumnya. Kali ini tubuh dan lantai kamarnya terasa bergoyang, seakan ada sesuatu yang menggali dari dalam tanah. Ia menangis ketakutan. Dari bawah tempat tidur, terdengar bisikan suara perempuan yang menggetarkan. Ia merasa sedang dinantikan, seolah waktunya untuk kembali telah tiba. Langit pagi di desa Batu Unggul tampak ganjil. Kabut masih menggantung rendah meskipun matahari telah tinggi. Burung-burung enggan berkicau, dan angin yang bertiup membawa hawa dingin, seolah nafas kematian masih berkeliaran sejak malam sebelumnya. Di ruang tamu, Kuto dan Nia duduk dengan wajah pucat. Tangan Nia terus gemetar tanpa henti. Sesekali, pandangannya mengarah ke lorong menuju kamar kecil di dapur yang kini kembali terkunci. Kain merah menyilang di pegangannya, tetapi Nia menyadari bahwa pintu itu tak lagi sanggup menahan apapun. Ia masih mengingat mimpi mengerikan dari malam sebelumnya. Bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah peringatan. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah altar tua yang dikelilingi oleh kobaran api. Api itu membentuk wajah-wajah para korban. Lolongan terdengar dari segala arah, lalu muncullah sosok Nyimas Gandrawi. Penampilannya jauh lebih menyeramkan dibanding 3 tahun lalu. Tubuh kurus kering yang nyaris tinggal kulit membungkus tengkorak, rambut panjang menempel di tanah, lengket dengan darah yang telah membeku. Di dadanya tergantung ratusan jimat, tulang bayi, dan koin emas Jawa kuno. Sosok itu menagih janji yang belum ditepati. 2 tumbal telah diberikan, namun masih ada yang kurang. Kini, ia memilih sendiri. Dan pilihannya adalah darah dari keturunan Nia. Teriakan dan tangis dalam mimpi tak mampu meluluhkan amarah dendam yang membara. Tanah di bawah kaki Nia merekah, menarik tubuhnya ke dalam lumpur hitam penuh cacing dan tengkorak. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh peluh, namun kengerian dari mimpi itu masih membekas kuat. Sadar bahwa sudah lebih dari 3 tahun sejak mereka terakhir memberikan tumbal dan sesajen, Nia mengingat bagaimana mereka menjadi terlalu percaya diri. Kekayaan datang deras, usaha berkembang pesat, dan karena itulah mereka berhenti mengunjungi makam pohon nangka rupa. Darah ayam tak lagi menetes, kamar sesajen dikunci. Mereka mengira Nyimas Gandrawi telah puas, padahal tidak. Sementara itu, di SMP 1 Batu Unggul, pelajaran berlangsung seperti biasa, kecuali di kelas 9. Di pojok belakang, seorang siswi duduk kaku dengan tatapan kosong ke arah papan tulis. Tubuhnya perlahan gemetar, Tia. Teman sebangkunya, Salsabila, mulai gelisah melihat kondisi Tia yang pucat dan berkeringat. Belum sempat bertanya lebih lanjut, Tia berteriak sangat keras. Suaranya bukan milik anak perempuan, melainkan suara berat dan serak, seperti milik seorang nenek tua yang sedang murka. Seluruh kelas membeku. Guru yang baru masuk hendak mendekati Tia, namun ia melompat ke atas meja dan mulai mencakar-cakar wajahnya sendiri sambil tertawa dengan nada menyeramkan. Ia menyebut bahwa tubuhnya kini bukan miliknya lagi. Tatapan matanya menghitam sepenuhnya, tak ada putih mata yang tersisa. Dari mulutnya mengalir cairan hitam kental yang menetes ke lantai, memunculkan aroma menyengat, campuran bunga Kamboja dan kentang rebus. Seorang guru pingsan di tempat.
Murid-murid menjerit dan berhamburan keluar kelas. Dua staf sekolah mencoba menahan tubuh kecil itu yang kini bertenaga luar biasa. Baru setelah seorang guru agama membacakan ayat kursi, dia terkulai seperti boneka yang kehilangan jiwa. Pihak sekolah segera menghubungi Nia. Setibanya di sana, Nia langsung memeluk tubuh lemas anaknya. Namun saat tangannya menyentuh kening, dia membuka mata sejenak, dan yang menatap balik bukanlah anaknya, melainkan sepasang mata milik Nyimas Gandrawi. Peringatan itu sangat jelas. Bila tumbal tak diserahkan, maka anaknya akan diambil. Mata itu lalu kembali terpejam. Nia pun histeris. Menjelang sore, kabar kerasukan Tia menyebar cepat ke seluruh kampung. Namun keheningan malam belum dimulai ketika sebuah kabar baru mengguncang. Ditemukan satu mayat di dekat makam tua di bawah pohon nangka. Korban adalah Bahadi, seorang guru tani yang dulunya memiliki utang besar pada Kuto. Tubuhnya ditemukan duduk membungkuk, tangan memeluk dada, mata melotot ke atas, wajah membusung, namun tanpa bekas darah sama sekali. Di dadanya terukir bekas cakaran bertuliskan pesan yang menyeramkan, bukan dia yang diinginkan. Di tanah, samar-samar terlihat huruf merah bertuliskan tumbal salah, aku ambil yang benar. Hari ketiga setelah kerasukan Tia, suasana desa Batu Unggul berubah drastis. Warga mulai gelisah. Rumah-rumah yang biasanya riuh oleh suara tawa dan pengajian menjadi sunyi dan penuh ketakutan. Setiap sore selalu muncul kabar kematian aneh. Korbannya adalah mereka yang pernah bersinggungan dengan Kuto, pernah berutang, kehilangan harta, atau terjerat bunga pinjaman kejam. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri, seluruh jenazah ditemukan dalam kondisi yang hampir identik. Korban pertama, Bahadi, ditemukan duduk di bawah pohon dengan mata melotot dan rahang patah. Di dadanya ada cakaran panjang dan tulisan samar, salah. Korban kedua, Teh Sumiati, seorang mantan pedagang nasi uduk, ditemukan di dapur rumahnya dengan mulut penuh pasir kuburan. Tangannya memeluk dada seolah menahan sesuatu agar tidak keluar. Matanya terbuka lebar, berair mata kering, dan darah menetes dari sudut hidung. Korban ketiga, Mang Asep, yang pernah usahanya disita oleh Kuto, ditemukan mengambang di sumur tua dengan mata kosong dan gigi manusia di tenggorokannya. Desa makin tegang. Warga berkumpul di balai desa, mulai membicarakan kutukan dan tumbal yang belum lunas. Nama Kuto dan Nia sering disebut-sebut. Banyak yang mulai yakin bahwa ilmu hitam ada di balik semua ini, apalagi setelah insiden kerasukan Tia. Suara-suara mulai menyebar tentang pesugihan yang pernah dijalani oleh Kuto, dan bahwa waktunya kini telah tiba untuk membayar. Di rumah Kuto, situasi tak kalah mencekam. Ia jarang keluar rumah. Urusan pekerjaan diserahkan pada orang suruhan. Wajahnya menunjukkan ketakutan. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi dari luar rumah. Pohon asem besar di belakang, dekat kamar mandi luar, menjadi sumber teror. Hampir setiap malam, dia menuju ke sana sambil menangis. Menurutnya, ada sosok tinggi hitam berdiri di sana, menatap dan berbisik, menyatakan bahwa waktunya telah dekat. Kuto sempat mengabaikan hal itu, hingga suatu malam Tia demam tinggi dan menggigil, lalu menggambar simbol aneh di dinding kamar menggunakan darah mimisan. Dengan membawa senter dan celurit warisan, Kuto memberanikan diri keluar. Saat ia tiba di dekat pohon asem, udara tiba-tiba membeku. Daun-daun berhenti bergerak. Tak ada apa-apa ketika ia menyinari batang pohon, tetapi saat senter diturunkan, muncul bayangan besar yang menutupi tanah. Perlahan, ia menengadah, dan di dahan tertinggi berdiri sosok tinggi hitam dengan rambut panjang menutupi tubuh, mata merah menyala, dan mulut menganga seperti menjerit tanpa suara. Kuto langsung lari terbirit-birit, meninggalkan celuritnya di tanah. Sejak malam itu, ia mulai mimisan setiap pagi. Lia juga tak luput dari gangguan. Mimpi-mimpinya dipenuhi sosok-sosok yang menyeretnya ke kamar kecil.
Bekas cakaran panjang sering muncul di punggung dan pahanya. Rumah mereka terasa seperti sumur kutukan. Lantai kamar mandi belakang mulai retak, dan dari celah itu mengalir cairan merah berbau anyir. Hanya mereka yang tahu bahwa itu bukan air, melainkan darah. Suatu malam saat makan malam, Tia tiba-tiba tertunduk lesu, lalu mengangkat wajah. Namun bukan dirinya yang menatap kembali. Sepasang mata hitam pekat dan senyum lebar membelah pipi, diiringi suara nenek-nenek yang mengerikan. Pesan itu jelas, cicilan nyawa belum lunas, dan semua yang pernah dihancurkan akan kembali menagih dan menjemput. Setelah kematian Bahadi, Teh Sumiati, dan Mang Asep dalam waktu berurutan, Desa Batu Unggul berubah menjadi kota mati. Tak ada yang berani keluar rumah di malam hari. Jalanan gelap, sesak, dan sunyi. Anak-anak dilarang bermain di luar. Bahkan suara jangkrik perlahan menghilang, seolah tahu bahaya sedang mengintai. Hanya mereka yang ingin mencari kebenaran yang berani bergerak. Salah satunya adalah Jono. Setelah menyaksikan sendiri kerasukan Tia dan mendengar kisah menyedihkan dari Santi, ia merasa bahwa ada kepingan besar yang masih hilang. Malam itu, Jono menemui Ojek secara diam-diam. Mereka berbicara panjang tentang masa lalu Kuto, termasuk masa ketika ia dipenjara selama 6 bulan akibat praktik ilegal di tempat hiburan miliknya. Mereka mencoba mengingat seorang napi yang pernah satu sel dengan Kuto. Musan, mantan pencuri ayam yang kini konon telah tobat dan tinggal di pesantren. Jono berniat mencarinya. Ia butuh jawaban. 2 hari setelahnya, Jono melakukan perjalanan sejauh 3 jam menuju pinggiran kota, tempat pesantren Al-Fajri berada. Setelah melalui proses perizinan dari pihak pengurus pondok, akhirnya ia diperkenankan menemui Musan. Sosok yang dulu dikenalnya itu kini tampak jauh berbeda. Wajahnya terlihat teduh, penuh penyesalan, berjanggut dan bersorban, memancarkan aura ketenangan yang tak dikenalnya dulu. Pertemuan mereka segera membuka luka lama. Ketika Jono memperkenalkan diri sebagai orang dari Batu Unggul, Musan tampak terguncang. Wajahnya muram, seolah kenangan kelam kembali hadir begitu saja. Dengan penuh ketegangan, Jono menyampaikan kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di desanya. Matanya tajam menatap Musan, menyiratkan keyakinan bahwa sahabat lamanya itu pasti mengetahui sesuatu tentang Kuto. Diam panjang menyelimuti Musan, sebelum akhirnya ia mulai bicara. Menurut penuturannya, selama berada di dalam sel, Kuto tidak pernah benar-benar tidur dengan tenang. Hampir setiap malam tubuhnya kejang-kejang, berkeringat dingin, dan mulutnya menggumam nama yang sama, Gendrawi. Pernah suatu malam, Kuto berteriak sangat keras lalu kerasukan. Suaranya berubah, tubuhnya seakan dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Para sipir terpaksa mengikat tangan dan kakinya di ranjang besi. Dalam keadaan tak sadar itulah Kuto mengucapkan sesuatu yang sangat membekas di benak Musan. Jika tumbal dihentikan, maka semuanya akan ditagih. Nyawa, harta, anak, semuanya akan hancur satu persatu. Suasana di dalam sel saat itu berubah drastis. Para napi lain ketakutan, dan Musan sendiri merasakan hawa berat dan gelap menyelimuti ruangan. Setelah kejadian itu, Kuto memohon untuk dipindahkan sel. Ia mulai membuat jimat dari serpihan sendok dan potongan kain celana, menyelipkannya di sudut tempat tidur sambil merapal doa setiap malam. Katanya, hanya itu satu-satunya cara untuk mencegah kedatangan sosok yang terus mengintainya. Setelah bebas, Musan mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu. Dalam mimpinya, ia melihat Kuto duduk bersila di tengah kuburan dengan tubuh menghitam, sementara di belakangnya berdiri sosok perempuan tinggi besar yang menggenggam kepala manusia, meremasnya seperti buah jeruk. Musan meyakini bahwa sosok itu adalah Nyai Gendrawi, jin perempuan yang dipelihara oleh Kuto. Ia tak tahu bagaimana awal mula semua ini, tetapi ia yakin satu hal, jiwa Kuto sudah dijual. Jono terdiam. Mulutnya kering, tangan gemetar.
Ia bertanya dengan suara tertahan apakah memang waktunya telah tiba. Tatapan mata Musan memerah, menyiratkan bahwa waktu itu bahkan sudah lewat. Kini bukan hanya tumbal yang ditagih, tetapi juga balasan. Sementara itu, di Batu Unggul, Nia mengalami mimpi yang semakin mengerikan. Dalam tidurnya, ia melihat para korban kuto berdiri berjejer di ruang tamu rumah. Wajah mereka rusak, mata mengalirkan darah, tangan menengadah. Nia berdiri di tengah ruangan, mendengar suara yang menegaskan bahwa dosa mereka lebih berat dari darah para korban dan kini waktunya pembalasan. Ia terbangun dan mendapati lantai ruang tamu dipenuhi air hitam. Di atas lantai, nama-nama korban muncul perlahan, tergores sendiri seperti terbakar dari dalam keramik. Hadi, Sumiati, Asep. Tulisan itu belum selesai. Masih ada yang harus dibayar. Malam itu, Desa Batu Unggul diselimuti kesunyian mencekam. Langit gelap tanpa bintang, dan angin tak bergerak. Rumah-rumah terkunci rapat. Hanya suara anjing melolong yang terdengar dari kejauhan, seolah menangkap firasat buruk. Tepat pukul 12 malam, jeritan panjang memecah keheningan. Suaranya bukan milik manusia biasa, melainkan gabungan lenguhan laki-laki dan perempuan yang terperangkap dalam penderitaan. Dalam waktu singkat, warga mulai berdatangan. Jono dan Ojek termasuk yang pertama mengetuk pintu rumah kuto. Tak ada jawaban, tak ada suara, namun bau busuk yang menyengat keluar dari celah ventilasi memaksa mereka mendobrak masuk. Lampu menyala, tapi hawa dingin seperti menyambut mereka ke liang kubur. Di kamar depan, tubuh seorang tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit, rahan terkunci, tangan mencengkeram kain sajadah yang basah oleh air hitam. Di kamar belakang, pemandangan lebih mengerikan. Kuto terbaring di atas ranjang dengan kepala menghadap jendela terbuka. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang sangat, seolah melihat kematian datang langsung ke arahnya. Cairan hitam menetes dari sela bibirnya, tubuhnya kebiruan, membusuk, namun tanpa luka atau darah. Yang paling aneh, jam dinding di kedua kamar berhenti pada waktu yang sama, waktu saat jeritan terdengar dan nyawa direnggut. Tia tidak ditemukan di rumah. Pintu belakang terbuka, dan jejak kakinya berakhir di depan gundukan tanah misterius yang kini menyerupai makam. Tak ada yang tahu kemana ia menghilang. Rumah dikunci, namun rasa takut tetap menggantung di langit desa. Hari pemakaman tiba. Langit gelap menolak cahaya matahari. Dua jenazah, Kuto dan Nia, telah siap dikebumikan. Namun sejak sebelum dikubur, tubuh mereka menunjukkan perubahan mengerikan. Kulit menghitam, mengelupas, seperti telah membusuk berminggu-minggu. Dua liang lahat digali tak jauh dari gundukan tanah misterius. Saat jenazah Kuto diturunkan, tanah di sekitar lubang bergetar halus. Ketika papan penutup diletakkan, halilintar menyambar langit. Api menyala dari dalam liang, membakar tubuh Kuto hingga menyisakan abu. Para tetua desa menangis pelan. Ini bukan kematian biasa. Ini tanda bahwa tanah menolak jasadnya. Dia tiba-tiba jatuh pingsan di tepi makam. Saat disentuh, tubuhnya melonjak duduk sendiri, matanya kosong, bibirnya bergetar mengucapkan kalimat yang bukan berasal darinya. Ia berbicara tentang tumbal yang tak lengkap, tentang kutukan yang belum berakhir. Suaranya bukan suara manusia, tetapi perempuan tua parau. Warga ketakutan, beberapa menjerit, satu orang pingsan. Ustadz Herman, sosok alim yang jarang muncul, melangkah maju. Ia meneteskan air doa ke dahi Tia. Tubuhnya tersentak, lalu membeku kembali. Menurut Ustadz Herman, ini bukan gangguan biasa, melainkan perjanjian darah yang belum selesai. Jin itu telah terlalu lama tinggal bersama manusia dan menolak pergi. Ia masih merasa rumahnya di sana. Gundukan tanah kini mulai merekah, mengeluarkan aroma amis dan dupa. Jika sampai terbuka, bukan hanya keluarga Kuto yang akan binasa.
seluruh desa bisa lenyap. Malam setelah kematian Kuto dan Nia, teror tetap menyelimuti. Bau kemenyan dan amis darah masih samar tercium. Gundukan tanah di belakang rumah tak hanya tumbuh, tapi kini berdenyut, seolah sesuatu di dalamnya sedang bersiap keluar. Setelah menyaksikan kerasukan Tia beserta tanda-tanda keterlibatan makhluk gaib yang kian tak terbantahkan, Ustadz Herman merasa tak lagi bisa bersikap pasif. Malam itu, ia mengumpulkan orang-orang yang paling mengetahui sejarah kelam keluarga Kuto. Tujuannya jelas, menggali kembali lubang lama di bawah pohon asem, tempat di mana Kuto dan Nia dahulu pernah menyimpan sesuatu yang mencurigakan. Seseorang mengingat bahwa dulu pasangan itu pernah menggali lubang di bawah pohon dengan alasan menanam batu akik. Namun, ada dupa terbakar dan bacaan mantra di malam hari, pertanda jelas bahwa bukan batu akik yang mereka tanam, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Jika itu benar adalah akar dari perjanjian yang mengikat mereka, maka seluruhnya harus dicabut. Dengan bekal cangkul, air doa, dan keberanian yang mulai mengikis, mereka menggali tanah basah di tengah malam. Tak ada suara selain desiran angin dan nyanyian lemah serangga. Baru sedalam 1 meter, aroma busuk menyeruak, campuran kentang rebus dan kembang Kamboja, memukul hidung dan memicu rasa mual. Bau itu seakan datang dari dunia lain. Ojek nyaris muntah, tapi Ustadz Herman menyuruh mereka terus menggali, sambil melantunkan ayat suci. Setelah lapisan ketiga tanah, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua dengan ukiran pudar, dibalut kain merah tua yang nyaris hancur. Di sekeliling kotak, cairan hitam pekat mengalir seperti darah beku dari luka baru terbuka. Saat kotak diangkat, tanah bergetar dan angin liar bertiup dari arah kebun. Suara-suara samar mengiringi, ratapan perempuan, jeritan laki-laki, dan tangis anak-anak datang dari segala penjuru. Ustadz memperingatkan agar tidak menoleh, namun Ojek tak kuasa dan melihat sosok mengerikan berdiri di ujung kebun. Perempuan besar berambut panjang, bermata merah menyala, menatap tanpa suara. Sosok itu menghilang seperti ditelan kabut. Ojek jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Sosok itu adalah Nyimas Gendrawi, dan kini ia marah. Kotak pusaka dibawa ke ruang tengah rumah Kuto, diletakkan di atas kain kafan. Ustadz mulai membacakan doa penghancur. Namun, saat kotak hendak dibuka, pintu depan terbanting keras, lampu meredup, dan angin mengelilingi ruangan. Jejak tangan berdarah muncul di langit-langit, dan dari dalam kotak terdengar ketukan, seolah ada sesuatu yang terperangkap. Sejak kotak itu digali, hawa rumah Kuto berubah. Tanah halaman belakang terus berdenyut seperti makhluk lapar. Awan gelap enggan beranjak dari langit. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Teror sejati muncul dari dalam tubuh Tia. Gadis itu mulai kerasukan setiap malam. Tubuhnya kejang, matanya membalik, mulutnya menyeringai, menggumam dalam bahasa Sunda kuno. Kadang gumamnya berubah menjadi teriakan lantang, tuduhan kepada seorang pembohong. Saat ditanya siapa yang dimaksud, ia menjawab dengan suara tua dan lirih, ibunya. Ustadz Herman membuka lemari terkunci di bawah tangga dengan bantuan air doa dan zikir. Di dalam, ditemukan catatan kuno, potongan rambut Tia, baju bayi, dan darah menstruasi pertama Nia. Catatan itu mengungkap sebuah perjanjian. Untuk memperoleh harta kekal dan tubuh tak membusuk, anak sulung harus dipersembahkan sebelum berusia 17 tahun. Tia baru saja melewati usia itu sebulan sebelumnya. Perjanjian hanya berlaku jika ibunya memberikan izin secara sadar, namun Nia menghentikan ritual di tengah jalan karena ketakutan. Meski demikian, ia masih menyimpan jimat dan memberi persembahan bulanan. Pengingkaran ini dianggap pelanggaran besar. Nyimas Gendrawi tidak menerima pelanggaran. Ia menganggap Tia sudah menjadi miliknya. Tia pun mulai berbicara dengan berbagai suara, tangisan bayi, tawa laki-laki tua, namun paling sering suara perempuan penuh dendam yang mengklaim bahwa ia telah dijanjikan pengantin dan akan mengambil Tia. Saat Ustadz Herman mencoba meruqyah Tia,
Tubuh gadis itu melonjak ke udara lalu jatuh membentur lantai, darah mengalir dari hidung dan telinga, dan dari mulutnya terdengar kalimat mengejutkan, ia akan menjadi pengantin genderuwo. Di luar rumah, gundukan tanah misterius pecah, mengeluarkan uap hitam yang membentuk bayangan Nyimas Gendrawi lengkap dengan mahkota tulang dan gaun rambut manusia. Langit malam tampak pekat tanpa bulan dan bintang, seolah bumi menahan napas. Warga tak tidur, berkumpul di halaman rumah Kuto yang kini hanya menyisakan dinding gosong dan tanah hangus. Api tak terlihat, namun rumah seperti dilumat kegelapan. Ustadz dan warga mencoba memutus ikatan gaib melalui ritual. Mereka membentuk lingkaran doa, Tia dipasung dan diasapi kemenyan. Namun begitu air doa disiramkan ke ubun-ubunnya, tubuhnya melonjak, dan suara ratusan orang keluar dari mulutnya, tertawa, menjerit, menyumpah. Tanah bergetar, bayangan besar muncul dari retakan tanah, sosok perempuan rusak wajah dengan mata menyala merah. Entitas itu menatap Ustadz dan menyatakan bahwa mereka terlambat. Janji telah dikunyah dan nyawa belum lunas. Darah penonton pun akan ditagih. Dalam sekejap, rumah Kuto runtuh, batu-batu melesat ke dalam tanah, dan Tia menghilang dalam jeritan terakhir. Tak ditemukan jasadnya, hanya tanah merah mengepul dan bunga Kamboja layu berserakan. Ustadz berdiri menatap tanah datar bekas gundukan. Ia tahu kutukan itu belum hilang, hanya berpindah. Tumbal belum lunas, dan darah yang menyaksikan serta membiarkan pun akan ditagih. 3 hari berlalu, desa tenang. Warga mulai percaya semuanya telah usai. Namun malam keempat, suara dari dapur rumah Jono membuyarkan ketenangan. Aroma kentang rebus memenuhi udara. Jono mengira istrinya sedang memasak, tapi dapur kosong dan kompor mati. Suara air mendidih tetap terdengar. Dari balik rak, sebuah bisikan menyentuh telinganya, "Giliranmu penonton." Listrik padam. Lalu gelap menyelimuti. Kadang dosa tak menunggu akhirat. Kadang, ia ditagih oleh yang bukan manusia.